Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Hari ini adalah waktunya untuk saya beres-beres ya teman-teman. Beres-beres hari terakhir di rumah majikan saya. Soalnya besok itu sudah mulai memasuki konien. Sebetulnya konien itu kalau nggak salah tanggal 11. Tapi besok ibaratnya kalau Lebaran Indonesia wis malam takbir, jadi diusahakan hari ini harus selesai. Tapi kalau misalnya nggak selesai ya diselesaikannya itu setelah Imlek ya. Jadi kalau saya ini nggak diharuskan, soalnya kemarin-kemarin saya kan sibuk juga. Saya cuma ada waktu itu 2 hari harus selesai lantai 3, lantai 2, lantai 1. Saya itu nggak sanggup, jadi pelan-pelan saja, senyampainya saja ya. Untuk kali ini saya mau beresin lantai 3 teman-teman. Katanya suruh dilap-lap semuanya, main kinclong, main bersih ya. Perlengkapan nih, saya di sini punya ember, lap basah, lap kering, pokoknya digawani kabeh seperlune ya. Saya nggak perlu bawa tangga dari bawah, soalnya di atas itu sudah ada tangga, sama yang untuk membersihkan kaca di atas juga sudah ada. Ingin tahu kegiatan saya di atas ngapain saja? Tak sengi men, kalian itu tahu ya. Ayo. Hari ini tugas saya ngelap plafon. Untuk kali ini saya ngelap plafon punya majikan saya. Siapa tahu nanti suatu saat saya bisa ngelap plafon punya rumah sendiri ya teman-teman. Sebetulnya kalau misalnya majikan saya nggak nyuruh saya ngelap plafon, saya nggak akan ngelap ini. Kebiasaan saya setelah ngelap plafon seperti ini, di malam hari leher dan paha akan terasa sakit teman-teman. Kalian iya nggak sih? Tapi namanya tugas, diperintah, mau nggak mau ya dikerjain, walaupun pelan-pelan. Soalnya kita naik turun tangga, takutnya hilang keseimbangan yang bisa mengakibatkan kita jatuh. Jadi, untuk mengerjakan pekerjaan seperti ini, kita harus hati-hati. Setelah plafon selesai, saya lanjut ngelap tembok. Tembok ini serasa lengket ya, karena kan kena dupa asap sembayangan. Nah, untuk ngelap tembok ini saya menggunakan 2 tahap. Yang pertama, saya semprot pakai pembersih kaca dulu supaya kotoran luntur dan mudah dibersihkan. Dan yang kedua, dibilas pakai lap yang bersih. Begitu seterusnya sampai selesai. Oh iya, selama di sini saya tidak pernah disuruh ngelap barang sembayangan ya teman-teman, seperti ngelap patung atau ngelap meja. Semua itu dilakukan sendiri oleh majikan saya, termasuk ganti baju patung sembayangan. Lanjut ngelap kaca. Untuk ngelap kaca saya hanya menggunakan lap basah dan lap kering saja ya teman-teman. Menurut saya kaca seperti ini agak susah ya untuk dibersihkan, apalagi ini kena asap dupa sembayangan setiap hari. Saya lap kaca bagian dalam dan luar biar bersih dan kinclong. Butuh waktu memang untuk ngelap kaca ini, karena jendelanya bukan cuma 1 atau 2, tapi banyak.
Kalau yang ini lemari buku punya anak-anak ya teman-teman, tapi karena mereka sibuk belajar dan sekolah di luar, jadi mereka jarang sekali baca buku di rumah. Dijadikan koleksi saja. Sebetulnya lantai 3 ini adalah tempat belajar untuk anak-anak ya teman-teman. Terkadang mereka lesnya ya di sini. Yang ngajarin les gurunya itu adalah adik dari majikan perempuan saya. Tapi terkadang mereka anak-anak lesnya itu seringnya pergi ke tempat adik majikan perempuan saya di sana, di Taichung. Setelah selesai lap semua bagian dalam, saya baru kerjakan tugas bagian luar ya teman-teman. Nah, sekarang saya menyikat jendela. Pintu ini lumayan berat ya. Untuk membersihkan pintu ini bagian kawatnya, saya menggunakan pembersih khusus yang sudah disediakan oleh majikan saya yang untuk noda bandel, supaya nodanya ini bisa luntur dan gampang disikatnya. Sebetulnya pekerjaan seperti ini tidak hanya dilakukan saat menjelang tahun baru Cina atau hari Imlek saja ya teman-teman. Di hari biasa pun saya seringkali melakukan pekerjaan ini karena semua sudah jadi tugas kerja saya selama saya di sini. Bukan cuma saya saja yang sibuk, tapi mungkin sahabat atau teman-teman saya semuanya yang majikannya mau merayakan tahun baru Cina atau Imlek sibuknya sama seperti saya. Jadi tetap semangat dan jayo. Setelah selesai dibersihkan pintu jendela ini, saya pasang kembali ya teman-teman. Tapi terkadang di saat saya masang pintu jendela ini seringkali agak kesusahan karena posisinya itu kurang pas. Yang terakhir nyapu ngepel. Untuk lantai 3 masih tetap sama ya teman-teman. Saya di sini ngepelnya masih menggunakan tangan karena menurut saya menggunakan tangan akan lebih bersih daripada saya harus menggunakan sodokan. Soalnya lantai ini susah dipel teman-teman. Jadi menurut saya lebih baik saya menggunakan tangan saja. Itu sudah biasa ya teman-teman dari sejak pertama kali saya datang sampai sekarang. Istirahat dulu, lanjut makan. Hari ini saya nggak masak buat majikan untuk makan siang. Ini saya masak buat saya sendiri, bikin nasi goreng telur asin pedes, terus lalape kopis. Tadi lantai 3 sudah selesai ya teman-teman. Nanti mau lanjut ke lantai 2, tapi kalau untuk lantai 2 itu tempat kamar-kamarnya mereka, jadi nggak usah saya bikin video karena tempatnya itu privasi, saya nggak enak sama majikan saya ya. Saya minta maaf untuk sahabat saya semuanya kalau misalnya ada yang komentar terus saya responnya itu terlalu lama, karena akhir-akhir ini apalagi menjelang Imlek saya itu sibuk banget, sibuk dan sangat sibuk teman-teman. Insya Allah kalau misalnya nanti ada waktu senggang, waktu luang, saya bisa nyantai, saya akan baca dan balas komentar sahabat saya semuanya. Kalau untuk akhir-akhir ini mungkin respon saya itu agak telat atau mungkin bahkan nggak dibales. Jadi sekali lagi saya minta maaf ya teman-teman. Harap dimaklumi, harap dimengerti karena saya di sini
masih bekerja sebagai seorang TKW. Pekerjaan saya yang utama yaitu sebagai seorang TKW, teman-teman, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah mau mengerti saya, yang sudah mau menonton video saya. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya, ya. Bye bye.